Baik, teman-teman, selamat sore. Kita hari ini masuk pertemuan bicara tentang bagaimana asuhan gizi pada gagal ginjal kronis. Walaupun sebenarnya kalau nanti ke lapangan, teman-teman bakal mendapatkan kasus-kasus yang berhubungan dengan ginjal, namun belum tentu itu adalah uh, gagal ginjal kronis. Karena bisa jadi bakal dapat aki, gagal ginjal akut, ya, gagal ginjal akut, atau dapat batu ginjal prolifiasis, radang ginjal, glomerulonefritis, walaupun kemungkinan kalian akan, yang di Pantirapih khususnya, kalian akan tiba di poli umum, poli rawat jalan, dan poli rawat jalan itu nanti harus melakukan konseling, konselingnya di pasien tadi, ya. Jadi buat teman-teman nanti yang praktik dengan rumah sakit terapi, tidak mau tidak mau tidak mau mau tidak mau, jadi kalian pasti akan menangani pasien itu dan memberikan konseling isi sama dia, ya. Kalau yang rumah sakit lain, karena belum tentu ada unit hemodialisa, maka kalian akan di poligisi, mungkin konsultasi kami dengan psikolog atau pasien cancer, atau mungkin klinik obesitas. Nah, teman-teman sekalian, mohon maaf ini mungkin tulisannya kecil, tapi silahkan lihat di gadget masing-masing. Ini kasusnya. Itu ketika paru, modelnya kayak gini ya. Saya ambilkan screenshot, kalian bisa mengamati. Coba kalian lihat bahwa nih, ya, dokter penyakit dalam itu dalam habis riwayat penyakit yang beliau menuliskan bahwa ada pasien dengan ruang utama pas ada riwayat THD dan saat ini badan yang sekarang. Jadi ketika beliau dibawa ke IGD, itulah yang didapatkan. Ada sesak nafas sebelum masuk rumah sakit, tidak sebelum masuk rumah sakit, kemudian memberat dan tidak berhenti sesak nafasnya, pemberatannya ketika sudah istirahat. Stand atau non stand? Nah, cari tahu ya, kemarin sudah saya sesak nafasnya tidak istirahat, tidak kembali. Kemudian di sini ada batuk, susah dikeluarkan dari akhir, sudah minum paracetamol, tapi naik lagi, ada mual. Kita lihat di dan solo, sudah tidak kencing. Ini yang mungkin saya pernah kasih tahu, pernah spill saat itu ya. Pasien ini HD sejak 10 tahun, 11 tahun yang lalu. Saya tahunya ini pasien saya. Ibu sudah tidak kencing betul, Bu. Tidak. Kapan? Ya sudah HD pertama. 2013? Iya. Sampai sekarang? Iya. Oke, saya catat ya. Ya, sudah tidak kencing. Terus kemudian tidak punya hipertensi, tidak ada diabetes. Hipertensi yang positif sejak 13. Jadi ketika HD dia sudah ada hipertensi, ya. Terus kemudian tekanan darahnya 200, rata-rata 180, sudah ada obat-obatan penurun tekanan darah tes. Nilainya tidak ada positif, tekanan 5, jadi sudah di tadi, ya. Terus kemudian sudah hadir itu 2 kali seminggu. Dia pakai habis kali. Terus kemudian tidak PHP dari sampai ini itu kurang lebih 400. Beliau sudah terlatih hanya minum sebanyak 600 ml setiap 600 setiap hari. Terus kemudian di sini disampaikan tidak ada riwayat penyakit jantung koroner dan stroke. Artinya teman-teman tahu ya,
caranya menggali data seperti apa ketika mendapatkan pasien seperti itu. Keluhan riwayat penyakit sebelumnya, ya 4 sampai 5 riwayat penyakit, ginjal, HD, DM, PJK, stroke. Ya, silakan itu ditanya. Terus kemudian apa yang dirasakan sekarang, keluhannya apa, sejak kapan keluhannya, ada gangguan gastrointestinal atau tidak, mulai kita perut, punggung, juga BAB diare ataupun sembelit konstipasi. Nafsu makannya turun atau tidak, berat badannya turun atau tidak dalam 1 bulan kalau berat badan, 5 hari kalau nafsu. Oke, itu anamnesis awal. Wajib teman-teman tanyakan pada ya, saya masih sebelum terus angkatan sebelumnya saya nggak tahu. Ya, angkatan sebelumnya saya dapatnya seorang sekarang ini kasusnya ya. Terus kemudian pemeriksaan jasmani ini semuanya dilakukan oleh perawat. Di sini mendapat ini di IA, ataupun di tempat medis yang masih base. Ya, tekanan darah ketika diperiksa 180/80, suhu 38 ada demam ya. Terus kemudian kompos medis. Pada umum pertama kali kita masuk masuk, dia masih kompos medis. Terus kemudian jadi ini ada konjungtivanya pucat positif ya, artinya memang pucat. Skleranya negatif, sklera iterik itu artinya kuning ini, warna putihnya kuning, kuning. Ya biasanya ditanyakan 2. Konjungtivanya, apakah dia kayak orang itu? Nah, saya kepingin terus. Sama iterik, berarti kuning atau tidak? Lihat tempat kalau kuning memang betul. Itu silakan kalian cek. Terus kemudian ekstremitas. Nah, ini yang jadi permasalahan. Ketika dicek di awal, udem ekstremitas itu minus artinya kanan kiri nggak ada. Ya, silakan kalian notes di catatan kalian masing-masing bapak. Itu maksudnya di sini ekstremitas ini minus itu artinya kanan kirinya nggak ada. Terus kemudian ini hasil laboratorium. Kemudian ada obat-obatnya yang digunakan. Lalu ada target. Dokter memberikan target balance cairannya minus 500. Artinya jangan sampai ada timbulan cairan. Ya, tidak balance cairannya 500. Balance cairannya minus 500. Target BC balance cairan dalam 24 jam. Ya, itu kasusnya kayak gitu. Oke. Kita geser sebentar, kita refresh lagi 5 slide. Nah, jadi kalau tahu fungsi ginjal yang sehat normal, terus kemudian ada orang yang sakit gangguan ginjal, kalian tahu kok itu bisa menyebabkan tics seperti ini ya. Silakan diperhatikan. Ini adalah fungsi ginjal ya, ada kadaver ginjal ya kanan kiri. Kalian bisa lihat ada fungsi yang sifatnya ekskresi, artinya mengeluarkan sesuatu, ya, mengeluarkan sesuatu yang sifatnya dibuang. Kalau masih bisa dipakai lagi namanya sekresi. Itu kalau dibuang X lagi sudah. Jadi karena pun sama dengan itu sisa metabolisme yang di basis. Kamu aktif, sudah sembuh. Oke, lanjutkan lagi. Ada fungsi ekskresi. Yang menjadi fungsi ekskresi dari ginjal adalah sisa-sisa metabolisme, khususnya protein. Itulah kenapa ketika ginjal seseorang mengalami gangguan yang harus dikurangi adalah protein. Kenapa? Karena ketika ginjal yang masuk,
metabolisme protein tidak bisa dilakukan dengan baik. Sehingga metabolisme protein tidak dibuang dengan baik. Sehingga sisa metabolisme protein itu akan ada di dalam tubuh. Oke? Kenapa ada? Sih orang sakit ginjal harus dikurangi proteinnya. Kemudian juga mengatur keseimbangan cairan elektrolit, asam basa, menghasilkan hormon renin, eritropoietin, vitamin D, kemudian juga ada gluconeogenesis. Maka ketika gluconeogenesis, ketika ginjal berfungsi, apa yang tidak terjadi? Kaitannya dengan itu, ya, apa bisa lari kesan, maka memang mendapatkan apa namanya metabolisme protein ini kan, kalau kalau gluconeo itu kan menggunakan protein sama sekali. Ini metabolisme proteinnya langsung dengan baik. Oke, ini saya cerita dulu soal fungsi ekspresi pertama. Urusannya sama ini ada hari ini belum sih? Yang hari ini belum. Dan aku kan jadi contoh. Maksudnya ini contoh. Tidak nih, terus kenapa kok sudah baru sedikit-sedikit. Jangan lupa disiram. Ya, kalian lihat ada kardial output. Apa itu kardial output? Apa itu kardial output? Kardial itu apa? Kardial itu jatuh, keluar kardial apa? Salah. Darahnya dibawa dari satu. Apa? Darahnya dibawa dari satu. Salah. Kardial output artinya ya kardial output menurut data kardial output kardial output ada volume darah yang keluar dari yang jadi setiap kali jantung itu kan berarti volume darah yang dalam satu menit berapa sih darahnya dipompa yang keluar dari jantung 20% dari kardial output seseorang itu lakinya dan di sini disampaikan ginjal menyaring 1.600 liter. Fokus sama saya ini. Mau saya perhatian pasti. 1.600 liter itu hampir 3 itu ada 1.600 itu pada total darah di paling tidak 5 liter. Artinya apa? Darah itu terus seluruh dari tahun 12 Oktober sampai tahun 2359 lima liter itu jalan terus. Ketika di total sekitar 1.600 liter per hari darah yang melewati dan dari 1.600 itu akan tersaring terfiltrat sekitar 180 liter. 180 liter itu boleh ibaratkan kalau satu kotak yang di depan ini sekitar 80 liter ini. Sekitar 2 kali yang ini 180 liter itu.
Dua yang tersaring justru adalah sistem ada dan yang lain, dan itu namanya ultraviolet ya. Dan melewati proses-proses reaktor ini yang lain, oh vitamin, oh protein, oh masih butuh itu, gitu. Berarti dikit dong. Maka dari 180 tadi akan tersaring lagi menjadi 1,5 liter. Itu yang benar-benar harus dibuka dalam bentuk ini. Oke. Jadi dari 1.600 cuma jadi 1,5 liter. Dan waktunya so, kalau kalau dalam kalian isinya padat segala macam, kira-kira yang rusak kemana? Pakai istilah yang mungkin kira-kira apa yang rusak? Filtrasinya. Karena kalau kita banyak banget. Ketika saringan kayak saringan kemudian yang lain kita sudah padat, sudah hampir penuh, bukan yang lain jadi susah untuk keluar, susah untuk tersaring lagi, harus tumpah ke sana sini. Maka kalau biar bisa tersaring kan kalian harus berkembang lagi. Kalau di saringan tersebut sudah begitu banyak endapan-endapan itu, kalau semakin tekanan darahnya tinggi, darahnya betul itu yang terjadi pada kita. Makanya selama kencing kita di kencing kita tidak ada virus, di kencing kita tidak ada metabolisme harusnya rendah. Nah itu sudah tertimpa di ginjal kita. Tidak terbuang molekul kan, molekul hanya molekul itulah yang 14. Molekul besarnya tertahan, kemudian di itu. Kenapa? Tubuh masih butuh protein, tubuh masih butuh albumin, tubuh masih butuh glukos dan yang lain. Oke, ya. Dan ini di sini kontrol ekskresi cairan tadi itu diregulasi oleh antidiuretik hormon atau vasopressin. Dan ketika kita terlalu banyak cairan tubuh, relatif lebih banyak cairan tubuh, maka vasopressin itu meningkat. Hanya sedikit. Oke. Tapi ketika cairan tubuhnya mulai berkurang, contohnya orang yang puas atau tidak minum, total cairan tubuhnya relatif lebih. Atau orang yang punya kebiasaan minumnya sedikit, total cairan tubuhnya kan maka supresinya buat apa? Buat mencegah kehilangan sel. Oke. Jadi ketika cairan tubuhnya banyak, dikit minum, dikit minum, kan habis. Sehingga pengeluaran cairan bisa berapa. Tapi ketika cairan tubuh kalian kurang, sebenarnya tidak harus banyak kencing. Biar menjaga keseimbangan cairan tubuh itu tetap terjaga dengan baik apa cairan tubuh. Oke. Dan adanya garam mengganggu semua. Ketika garamnya terlalu tinggi mengganggu. Ini normalnya seperti tadi urin 1.500 ya rata-rata. Ada kondisi di mana produksi urin itu cuma setengah liter kurang.
namanya oligopenia dalam satu setengah berkembang. Asumsinya, kalau dalam satu setengah berkembang, apakah hasil metabolisme bisa dikeluarkan dengan hasil metabolisme itu tidak bisa dikeluarkan, tidak terfasilitasi bantu apa? Berarti dari mana? Masih penting bantu. Jadi di sini adalah tidak mungkin ketika urinnya oligourin itu untuk membuang semua sampah harian di tubuh kita. Oligo itu sedikit masih ada tapi sedikit. Kalau sudah tidak kecil, oligo. Nah, yang dimaksud daily waste, sampah makanan, sampah tubuh, sampah metabolisme, mayoritas adalah protein. Di situ ada urea, di situ ada asam urat, di situ ada kreatinin, amonia. Ini paling banyak urea. Sehingga notice bagaimana ketika di dalam urin kalinya ureanya tinggi, apa yang terjadi? Itu mengindikasikan apa? Banyak sampah yang dibuang. Selain itu, konsumsi proteinnya tinggi. Selain itu, kencing, dicek, proteinnya tinggi banget. Artinya penyaringannya kurang bagus. Maknanya dijaga. Karena produksi, karena metabolisme protein tahapnya ada yang itu juga enggak ya, tapi tidak terlalu banyak maka dengan menguji berapa jumlah urea dalam urin, berapa jumlah asam urat dalam urin, kreatinin dalam urin, amonia dalam urin, itu dianggap sebagai pengujian fungsi. Kalau terlalu tinggi artinya tidak mengalami. Oke. Artinya Korea dan jadi Korea sama ini kalau seperti umumnya kalau banyak maka banyak itu jadi satu apa namanya parameter itu sini sehingga gagal ginjal adalah ketidakmampuan untuk mengekskresikan sampah tubuh secara yang sehari. Oke, tidak mampu mengekspresikan dengan baik. Nah, seharusnya itu bisa ditahan, kemudian di metabolisme bisa dimanfaatkan. Itu satu. Bicara kalau orang dengan gagal ginjal, maka kalian bisa tahu langsung dari apa biomarkernya. Ya, tadi apa yang mau lihat biomarker ginjal? Urea, ini saluran urea, saluran, dan ini sama tadi satunya lagi amonia, ya NH4. Itu menguji fungsi ginjal. Satu, menguji fungsi ginjal. Oke, kita pindah dulu. Tadi notifikasi pada pasien tadi, tekanan darahnya dan tinggi atau normal. Ini hanya hipertensi. Oke, kenapa itu harus ditanyakan di awal? Kalian lihat penjelasan di sini. Ketika volume darahnya turun, maka ginjal akan mensekresikan hormon enzim namanya renin, ya renin.
Adanya renin akan mengaktifkan angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 itu adalah masuk konstriksi. Konstriksi lawannya adalah dilatasi. Konstriksi dan dilatasi dulu. Oke, kalau masuk maka pembuluh darahnya mengalami kontraksi, ya, yang lebih sedikit. Nah, dia adalah vasokonstriktor angiotensin 1. Angiotensin 1 kemudian akan berubah menjadi bentuk aktifnya adalah angiotensin 2. Oke, angiotensin 2 akan menstimulasi pengeluaran aldosteron oleh kelenjar adrenal dekat sama ginjal adrenal. Adanya aldosteron itu nanti akan meningkatkan reabsorpsi cairan dan reabsorpsi natrium. Pada akhirnya tekanan darah sama volume darahnya itu fungsinya menurun. Kalau renin diproduksi dan cukup dengan baik, kalau ginjalnya, tapi bagaimana kalau ginjalnya nggak normal? Ketika ginjalnya tidak normal, kan ketika ada volume darahnya turun atau volume darahnya naik, mekanisme keseimbangannya terganggu. Hemostasisnya terganggu. Kan harus menjaga keseimbangan cairan juga. Ya, hemostasisnya terganggu di sini. Itu sebabnya orang-orang yang sakit ginjal mereka harus kurangi konsumsi koloidnya adalah natrium. Karena kalau natriumnya tetap dikonsumsi, tubuh tidak punya kemampuan untuk mengatur keseimbangan cairan dengan baik. Maka yang terjadi adalah natriumnya tinggi, yang terjadi adalah selain dehidrasi, kok bisa? Karena cairan tadi akan meningkat, karena natrium akan meningkat. Sehingga ini, kalau nanti teman-teman bertemu dengan pasien tadi, maka sebelum kemudian mereka pengumuman berat badan massa PBB dan berat badan keren itu bisa selisih banyak banget. Menurut kalian, kalau selisihnya banyak, baseline-nya adalah 4-5%, ternyata turunnya 3 kilo setelah hemodialisis, terus isinya berapa? 3 kilo misalkan 50 dan 50 ya. Dia turun 3%, jadi dari 53 menjadi 50. Berapa itu? 53 apa? Tiga dari 50 itu berapa? 6,5. 5,6. Biasanya 5%. Dia 5,6 berarti lebih. Maknanya status gizinya kayak apa? Pada pasien ini. Kenapa? Terus, yang kemarin saya jelaskan ketika kamu apa? Karena ada fluid accumulation. Oke, salah satu komponennya. Artinya status gizinya kurang baik. Kenapa? Karena turunnya banyak banget. Terusnya dan bagian kepala itu didominasi oleh cairan intraepistasi.
di luar sel. Kalau cairan kok di luar sel kok banyak, itu artinya kemampuan tubuh untuk mengikat cairan yang dilakukan oleh protein itu artinya proteinnya sedikit. Nah, cairan tubuh itu dibentuk oleh albumin. Ketika cairan tubuhnya banyak di luar, kekurangan protein, ya. Jadi berat badan selisihnya delta berat badan ketika hemodialisis itu kalau bisa sampai di atas 4 atau di atas 14. Oke, sudah ditanyakan ya. BP kering dan BP basahnya pasien. Yang ketiga, bicara tentang eritropoietin. Eritropoietin itu apa? Eritro, maka mengingatkan kalian dengan eritrosit, mirip-mirip gitu ya. Eritrosit itu saja. Eritropoietin. Eritropoietin ini adalah hormon yang diproduksi oleh ginjal yang dia akan dibawa ke sumsum tulang untuk memproduksi. Maka ketika eritropoietin yang ini, eritrosit akan diproduksi. Maka ketika ginjalnya bermasalah, eritropoietin cukup tidak. Maka ketika eritropoietin tidak cukup, maka jumlah eritrositnya kurang. Kalau jumlah eritrositnya kurang, maka malaikat sedang tersebut ini bukan ini bisa terjadi. Dalam berproses siapa ini? Ada ini. Oke, ini adalah hasilnya bahwa hemoglobin bubarnya saudara merah kita pernah kita hemoglobin jelas-jelas maka orang dengan gagal ginjal dia mengalami dia kamu orang anemia pada gagal ginjal kamu nyuruh makan protein saja sumber protein hewannya tinggi biar siapa yang betul dia gagal itu karena jantung itu buat ini tidak selalu orang yang anemia itu kalau gagal ginjal itu karena itu pengenalan protein mati atau jantung belum tentu walaupun bisa juga dapat gangguan kan darah banyak keluar tuh lewat urin bisa di urin bisa ditemukan dan tapi dia juga enggak bisa anemia juga jadi anemia bisa dari berbagai macam tapi kebanyakan karena dia mengalami produksi eritropoietinnya terbatas sehingga proses eritropoiesisnya itu kurang sehingga produksi sel darah merahnya sedikit sehingga mengalami anemia. Oke. Orang yang sakit ginjal. Oke. Itu tadi mengingat kembali ya nanti Pato kemarin soal ginjal dengan saya ya. Sekarang ini adalah definisi gagal ginjal kronis. Maaf sekali ya. Tidak jelaskan coba baru ginjal. Tentu kalau gagal ginjal kronis kemungkinan lebih banyak keluar. Gagal ginjal kronis CKD adalah kerusakan fungsi ginjal yang progresif yang ditunjukkan oleh GFR-nya di atas 3 bulan itu nilainya itu di bawah 60. Sifatnya irreversible, artinya bisa diperbaiki. Kalau kamu mau cangkok ginjal, ya mau ginjal tersebut.
Ini namanya apa? Yang jual ginjal. Nah, ini di sini sifatnya irreversible, tetapi penyakit ginjal kronis ini bisa di maintenance biar tidak menjadi tidak sampai ke ginjal kronis ya teman-teman keluarganya. Di sini ada 5 fase, 5 stage. Ya. Dari 1 sampai stage ke-5 sudah hasil. Kalian bisa lihat gambarannya. Kalau orang dengan sakit ginjal, sesuatu yang harusnya disaring dan bisa direabsorpsi. Maka di sini di dalam urin itu bisa ada darah, bisa ada albumin, bisa ada protein, bisa ada gula. Yang rusak. Yang saya screenshotkan seperti ini, itu pasiennya sama dengan yang tadi di depan. Ya, itu potongan-potongannya. Kalian bisa lihat ini diagnosis medisnya dari dokter. CKD stage 5 on HD, jadi dia sudah menjalani hemodialisa rutin dengan problem ada edema pulmo. Dia mengalami anemia normositit nomor kromik et causa penyakit kronis. Dia mengalami hiponatremia karena tekanan darahnya. Ya, jadi teman-teman yang dengan hipertensi bisa cepat cek serum natriumnya. Ketika serum natriumnya juga tinggi, tekanan darah tinggi, ya, dia bisa mengonsumsi natrium yang tinggi. Tapi kalau kondisinya kayak gini, tensinya tinggi, tapi serum natriumnya rendah, mau diberikan dia rendah, ya, tidak bisa, rendah. Terus kemudian ada hipoosmolar normovolemia, ada CAP. Apa itu CAP? Community acquired pneumonia. Jadi dia mengalami pneumonia. Pneumonia risiko kelas 4. Ada bisitopenia. Apa itu? Penia. 2 sel darahnya. Apa yang 2 sel darahnya pada pasien ini eritrosit dan trombos. Oke, ketika eritrosit itu posisinya itu ada gangguan di dalam sumsum tulang. Saya Oke, ini trombositopenia sama anemia tanpa perdarahan. Kemudian ada hipertensi stage 2. Ini teman-teman di sini sama dulu sudah dijelaskan ya. Jadi ada yang gagal ginjal kronis progresif. Saya itu bisa dilihat dengan algoritma seperti ini. Berapa GFR-nya, kemudian bagaimana albumin uriannya. Semakin albuminnya semakin banyak dan GFR-nya semakin sedikit, maka dia masuk dalam kategori yang berat. Jadi ya, silakan dilihat lagi nanti di patung. Saya mengulang lagi, kalau orang dengan gagal ginjal, konsekuensinya apa? Yang karena fungsinya tekanan darah dikontrol lewat mekanisme lainnya kemudian tensi dapat, maka fungsi itu terganggu, maka pasien dengan gagal ginjal dia bisa mengalami hipertensi.
Karena fungsi ginjal salah satunya adalah ekspresi cairan, maka ketika ada itu terjadi, ya retensi cairannya tinggi. Ya, jadi pada pasien tadi edemanya terjadi. Nah, makanya kalau di depan ada palpasi edema di kaki, ada atau tidak lagi? Ya, edemanya di paru, bukan di ekstremitas. Ini kan ada ekstremitas inferior minus minus, nah. Jadi di kakinya tidak ada edema. Ya, kemudian karena fungsi utamanya adalah pembuangan sisa metabolisme, maka ketika ginjalnya rusak, urea kreatininnya. Jadi harusnya ada urea kreatinin di dalam urin. Nah, kalau terlalu tinggi artinya tidak disaring. Ya, kalian bayangkan nyari kopi dari ampasnya biar tidak satu, tapi ternyata di dalam gelas kalian masih banyak ampasnya. Maka saringannya bagus nggak? Ya, kita seperti, tapi bisa nggak saringannya bagus, ampasnya sedikit di dalam gelasnya. Terus kemudian pakai buaternya tekanan, ampasnya propol ke bawah, saya bilang maka hipertensi yang tidak bisa. Ya, saya ngomong di depan ketika melakukan analisis pada pasien, tanyakan 5 penyakit hipertensi, diabetes, jantung. Terus kemudian produksi eritropoietin, maaf, keseimbangan asam basennya terganggu, maka mengalami asidosis. Respiratory atau metabolik? Asidosis, metabolis. Kalau respiratory karena kemampuan membuang CO2-nya kurang. Nah, parunya bermasalah kemarin ya. Kalau parunya oke, tapi metabolisme untuk membuang sesuatu yang sifatnya. Ya, kalau kemarin yang menyebabkan asam adalah namanya karbodioksida. Gitu. Kalau ini makanan-makanan sifatnya yang ada asam ada yang sifatnya asam biasanya daging sebagai protein. Yang kali biasanya adalah buah dan sayuran. Kopi itu termasuk yang sifatnya. Jadi terlalu banyak urea ini di dalam cernanya, di dalam kita harus tidak. Eritropoietinnya terganggu maka menjadi anemia, keseimbangan elektrolit, eritropoietin elektrolit terganggu maka elektrolitnya terlalu magnesium, kalsium terlalu, maka orang-orang dengan tinggi tidak konsumsi makanan. Jadi bingung. Kemarin kita hipertensi, katanya menurunkan natrium, meningkatkan kalium ditingkatkan, apalagi magnesium ditingkatkan, setelah kalium. Tapi ketika kita meningkatkan mineral tersebut pada orang dengan metabolisme kan bermasalah, maka akan menumpuk di dalam tubuh. Kalium jika tidak listrik yang berbeda dengan berbagai. Kalau berbagai itu karena ada sumbatan. Kalau kardiak arrest akan melistrikkannya. Jangan banyak es. Ya, dari jantung yang memproduksi
Sinyal listrik. Sino, terus apa, bekas begini. Ya, mempengaruhi kelistrikan jantung. Kenapa? Jantung bisa tetap bergerak dan listriknya. Nah, kelistrikannya terganggu karena kaliumnya terlalu tinggi. Itu keseimbangan elektrolit, kemudian ada aktivasi vitamin D, maka terjadi metabolisme vitamin D-nya hubungannya dengan hormon vitamin D itu pasangannya sama kalsium sama hormon yang diproduksi oleh kita yang berhubungan dengan vitamin D dan kalsium, hormon depannya P, T. Oh. Kalsium, vitamin D, titik. Karena ketika metabolisme terganggu, kalsium di dalam tulang. Nah, ini komplikasi CKD. Ada hipertensi, gagal jantung, uremia, kemudian juga asidosis, hipokalsemia, hiper-PTH, tiroidisme, soal disfungsi, gastrointestinal malinesiasi, skin starter. Jadi orang dengan gagal ginjal karena sampahnya nggak dibuang, lari ke kulit semua, bukan busik, gatal tapi nggak bisa dikukur karena di dalam gatal. Nah, gitu ya. Itu tadi sudah saya jelaskan semua mekanismenya, dan di sini juga ada apa sih yang menyebabkan kondisi itu. Yang mendasari adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kondisi hubungan dengan fungsi ginjal pada ginjal yang normal yang menjadi tidak normal karena sakit. Kemudian di sini ada terapi treatment untuk end-stage renal disease di asapti. Ada hemodialisa, peritoneal dialisa, ada nocturnal dialisa, ada transplantasi. Karena dikaitkan sama dietnya harus. Teman-teman perlu belajar risiko sama kontraindikasi setiap terapi. Tapi saya nanti saya satu jadi yang terapi atau yang punya klinik, kemudian saya kalian akan fokus di yang hemodialisa. Kalian bisa lihat di sini mereka yang menjalani hemodialisa dietnya harus seperti apa. Oke. Ini kondisi predialisa. Ya, ketika predialisa yang terjadi adalah seperti ini, urium kreatinin kaliumnya naik dan hipertensi dan yang lain gitu ya. Dan mereka bisa menjalani kalau ini masih stage 3-4, artinya GFR-nya ini masih relatif baik, belum dilakukan. Kalau itu tidak dikelola dengan baik, maka perlu dilakukan. Pada kondisi predialisis seperti ini, atau sudah ada gangguan ginjal, GFR yang menurun, tapi belum perlu hati. Kenapa? Biar ginjal tidak berat fungsinya. Oke, saringannya sudah berikut. Nah, itu. Saringannya sudah mau rusak, maka jangan ditambahkan beban untuk orang-orang yang predialis, GFR-nya sudah turun tapi belum hadir, proteinnya harus
0,6 sampai 0,8 kilogram berat badan yang ada di permukaan harusnya BBI berat badan ideal bukan berat badan aktual. Nah kalau berdasarkan itu kalau kilogram berat badan ideal apapun yang terjadinya nanti semakin sehingga kalau kalian pakai berat badan aktual dan jumlah proteinnya akan tinggi. Barang tersebut dan yang kemudian ini adalah contoh pasien yang menjalani CAPD. Kalau CAPD sebelum saya jarang melihat pasien CAPD, jarang. Mungkin belum pernah. Ada tapi saya belum pernah. Karena CAPD ini seperti kemudian tapi tidak bisa mandiri lupa. Tinggal dikasih air yang besar. Kemudian nanti oleh gravitasi dia airnya turun. Kemudian ini di sini ada gambarannya. Sampah metabolismenya nanti akan dibuang lewat kantung. Jadi dia bisa kemana-mana tetap tidak harus dibuang di rumah sakit sampai 4 jam setiap 2 kali dalam hidup. Tidak ada istilah libur. Karena ketika libur sampah metabolismenya apakah terbuang? Tidak. Makanya orang kalau sudah jadwalnya mau hadir tapi belum dapat hadir masih latihan atau dalam perjalanan terus tapi nanti kalau sudah selesai hadir sudah 2 kilo 1 kilo gitu kan sudah melanggar yang berupa perusahaan jalan buat cukupi minum walaupun darah kecil kalau volume sedikit kan berarti lebih kental kalau lebih kental kan berarti jangan terlalunya akan lebih padat akibatnya nyaringnya kan akan lebih tapi minum terlalu banyak juga bermasalah karena semakin banyak cairannya terus Pak, terus yang cukup bagaimana Pak kalau berlebihan tidak baik? Sudah saya sampaikan ketika bicara tentang kritis, ya tadi. Seseorang dosen pernah ngomong sama saya itu merasa bersalah banget. Saya masuk profesi nggak lulus, itu kan saya dulu lulus dari materi tidak suka, impresinya kurang, dari jadi ya kan dia dari karena dia dari
Kan 50% sendiri. Masyarakat ada 50%. Nah, kalau ini tak ada PGM 50% pembelajaran belajar apa yang dibantu cari masalah program analisis. Dia dari kalian nggak paham, nggak apa karena dia dari program itu 20%-nya bisa. Itu yang jadi masalah kalau si masalah nggak paham, dia nggak paham, mengikut pada masa kali maupun punya. Ya, jadi maaf kalau saya selalu kritik. Saya mengkritik bukan cuma tapi di luar saja. Sama di pimpinan. Ya, karena itu di sini. Ya. Oke, tadi predialisme di termasuk ini adalah predialisme. Kalau sekarang sudah menjalani hemodialisis, masuk penyakit ginjal stase tinggi, maka INR-nya tinggi atau rendah? Tinggi atau rendah? Glomerulus filtrate. Jadi kemampuan menyaringnya sudah oke. Mengingatnya karena kemampuan di dalam ginjal itu dalam menyaring segala metabolisme itu mulai banyak mengalami penurunan dan tidak bisa diandalkan lagi, maka harus ada terapi untuk menggantikan kerja di ginjal dibantu oleh mesin. Masing-masing setidaknya punya mesin alami. Balikan tukar. Kecuali kamu punya uang dan kamu bisa beli itu. Nah, untuk apa alatnya? Ini alatnya secara gambaran. Dan ini yang saya temukan ketika di Sarjito kemarin. Ini adalah pasien di ICU. Anda lihat dia banyak, pasien di ICU yang kebetulan saat itu nomor 14. Beliau itu ada riwayat kalau beliau sudah saya ketawa. Beliau punya diabetes, punya ginjal, sakit ginjal, kemudian ada hipertensi, ada riwayat jantung, manjat pohon, telapak jantung, memar dan tidak sadar masuk banyak. Setiap pasien ini, betul di pasien ini. Nah, nah itu etika ya. Jadi saya ini murni pembelajaran. Saya sengaja tidak tampilkan mukanya, cuma kakinya aja.
Di sini beliau sedang menjalani terapi hemodialisa di ruangan. Nah, proses hemodialisa ini mengeluarkan asam amino, glukosa, dan vitamin larut. Maka ketika seseorang menjalani HB secara rutin 12.000 kali tidak, pernyataan kedua ini. Kenapa? Orang yang hemodialisa proteinnya berbeda ketika yang redialisa. Yang menjalani hemodialisa, dia kebutuhan protein 1,5 kilogram dalam badan. Berapa kilogram dalam badan? Jadi hampir 2 kali lipat yang radians. Karena banyak protein yang terproduk dalam darah itu hilang pada cairan radians. Maka orang yang gagal ginjal yang menjalani hanya sedang risiko untuk malnutrisinya itu gede. Malnutrisi makronutrien ataupun defisiensi mikro. Untuk kasus yang tadi, yang kasus ini, yang saya screenshot ini, berat badannya cuma 34. Tidak semua berat badannya cuma 30. Mau makan proteinnya banyak, orang punya. Mual, tadi kan mual positif, dan mual, tidak bisa makan banyak. Kalau nggak bisa makan banyak, asupannya sedikit, yang dikeluarkan rutin setiap 2 hari dan pace, maka dia risiko malnutrisinya banyak. Ini di sini teman-teman lihat. Ada sesuai jadwal Senin dan Kamis, UFG, ya. Singkatannya di belakang. Ultra Filtration Goal. Yang ditargetkan pada pasien ini adalah mengambil sekitar 1.200 ml. 1 cc adalah 1 gram. Karena 1 cc 1 gram. Ya, maka berat badannya turun. Oke, turun 1,1. Siapa mau turun berat badan? Dalam paksa turun. Kan biasanya 80 dalam 1 bulan. Terus kemudian ada quick blood, ya 200 ml. Itu artinya adalah kecepatan aliran darah, dan quick dialisis artinya adalah kecepatan aliran dari dialisis. 200 ml per menit atau 500 ml per menit. Dan tanpa menggunakan heparin pada pasien ini. Ya, nanti ada heparin akan baru. Ini adalah instruksi dari dokter untuk bisa dilakukan oleh tenaga medis. Tadi UFG-nya 1.200. Bagaimana cara menghitung UFG? Di sini. Berat badan basah dikurangi berat badan kering itu adalah UFG. Jika tadi 1.200, turunnya konversikan, ya, karena 1 cc adalah kalau cairan ada berapa. Tadi saya sampaikan apa hubungannya dialisa dengan gizi. Teman-teman perlu paham. Kenapa tadi sama-sama sakit ginjal?
kehilangan asam amino ketika dia menjalani hemodialisa. Kehilangan asam amino ketika menjalani CKPD. CKPD tadi apa? Ya, protein sampai 10 gram asam aminonya. Glukosanya hilang sampai 25 gram. Proteinnya hilang. Proteinnya dalam bentuk asam amino ya. Terus kemudian juga ada muncul pelepasan sitokin. Badannya nggak nyaman. Muncul mediator inflamasi di situ. Nah, ini di sini berbagai macam terapi, misalnya hemodialisa, CKD, transplantasi, itu kebutuhannya berapa sih? Teman-teman silakan bisa. Kalau di sini impaired renal function artinya adalah belum menjalani dialisis atau dalam bentuk pre-dialisis. Ya, sama. Hemodialisa ataupun dialisis, pre-dialisis. Dan hemodialisa awalnya sampai 45. Pasti proteinnya dalam dia. Kalau mau makan itu sampai 40. Kira-kira itu kelompoknya dia. Bisa minum, masih boleh minum. Tetapi kalau orang-orang yang menjalani dialisa tidak boleh terlalu banyak asupan cairan. Mau itu lewat makanan kuah-kuah seperti itu atau lewat minuman. Ya, tapi kayak semangka, kan kayaknya perhitungan semangka bisa walaupun kemudian juga keluar dari cairan tapi bisa itu dibentukkan nggak cairan yang ada di dalam yang secara alami ada di dalam makanan atau buah diperhitungkan nggak cairan yang dibuat kuah kan juga itu bakso hanya paling yang kalau kuah karena banyak garam juga fokusnya tuh banyak ya cairan diperhatikan karena kalau terlalu banyak cairan nanti dia akan menyebabkan retensi cairan itu hitungannya bagaimana biasanya 500 ditambah berapa urin yang keluar 500 cc ditambah kasus tadi kencing atau tidak maka kebutuhan cairannya dia berapa 500 tapi dinamakan pasien mengkonsumsi 600 cc itu masih colong-colongan jadi tertulis 600 tetapi ketika saya sudah lebih lanjut pasien dari bisa nggak minum STM dulu mas dari baru baru yang terlaporkan oleh perawat ketika ditanya cuma 600 cc tahu bahwa beliau tidak kencing plus urin output karena tidak kencing kalau teman-teman yang keluarga atau nanti sudah kencing bisa kencing ya bisa kencing bisa berapa banyak paling segelas oke cairan terus kemudian natrium kalian lihat nih kebutuhannya natrium dialisa ataupun pre-dialisa sama kalian juga seperti itu kebutuhan natriumnya maksimal adalah 300 atau sekitar berapa sedot teh kan maksimal natrium berapa sedot teh garam maksimal berapa mbak berapa gram garam 5
Ini miligram, 2.300 dan 400 miligram sama. Tapi pada kondisi-kondisi yang sudah menjalani hemodialisis, kalau bisa tidak sampai sedikit, tapi tidak berarti tidak boleh mengkonsumsi. Masih boleh konsumsi garam, tapi 2 gram garam hanya sekarang semua. Sudah 5 gram garam atau sekitar 200 miligram. Kalau itu yang lama, yang itu ini masih jadi garamnya masih kalau yang sebelumnya warna hijau yang 400-500 itu tidak. Jadi orang tetap dengan natrium, tidak boleh hiponatrium. Ini MNT-nya, support gizinya adalah pada mereka-mereka yang menjalani atau memiliki kondisi gagal ginjal. Apa yang perlu difokuskan mulai dari energi, protein, pola makan, asam lemak, dan yang lain gitu. Saya coba akan satu persatu. Ini ketika asesmen berdasarkan Kadogi 2020. Teman-teman, beberapa rumah sakit masih menggunakan per Nevri 2011. Tapi silakan bisa menggunakan Kadogi 2020. Nah, alat screeningnya bisa menggunakan SG. Silakan cari yang bahasa Indonesia, boleh kita sendiri. SGI bahasa Indonesia. Ini di sini CKD, jika dia stage sudah ada hemodialisis, record untuk makannya dilakukan lagi, record 24 jam untuk kembali. Kemudian kalau dia menjalani CKD, cek berat badannya. Nah, kalau sampai dia mal isi kurang, risiko mortalitasnya sudah meningkat. Jadi justru lebih bagus orang yang menjalani status gizinya yang gemuk-gemuk itu bagus, harus urusan yang akan kurus. Jadi nanti dia bisa banyak keluar bilang. Karena ketika dia startnya sudah gemuk, akan kurus waktu. Tapi kalau startnya sudah malnutrisi, ketika jangan ada kemarin dengan status gizi sangat dibutuhkan. Dia malnutrisi, bikin meninggal, risiko meninggalnya meningkat, mortalitasnya. Nah, kelebihan berat badan bisa digunakan sebagai prediktor mortalitas yang lebih rendah. Bersyukurlah sebenarnya. Oh enggak. Ya kan nggak tahu. Sekarang kan anak-anak muda banyak yang hadir. Kemarin saya di Pak Dirame, ternyata oleh satu pasien anak muda anak SMP yang harus menjalani itu dia anak Jawa Timur sedang wisata ke Jogja karena teman-teman SMP yang lainnya standarnya sama sekolah Wah. Ternyata dalam perjalanan naik bis itu minumnya yang itu ya, yang botol itu soda. Minum ini, minum itu. Bisnya macet kan berarti cuma bisa beli itu toh. Putih, ini, minumnya gitu. Suatu saat sampai Jogja teman-temannya wisata yang pol. Kalau kata dia glukos darahnya sedikit. Oh. Glukosannya 1000, maka kita harus dilakukan jalannya. Kan tidak bisa. Berarti kenal sekali.
glukosa darahnya cuma itu setelah itu selesai ya kan menjadi lebih bersih lagi fungsi yang dari paspor masih relatif oke karena dia tidak alami itu yang kaki ya jadi konsumsi juga dalam waktu yang singkat kalau saya ulang dengan stop tapi saya kunjung di tadi itu ternyata tidak semua pasien adalah anak SMA dan SD. Bisa anak SD ada itu bukan karena sakit bawaan atau apa, tapi karena pola minum. Dia suka minum. Brand, bukan saya nggak tahu, tapi dia tuh teknik masak. Nah, setiap hari dua tiga setelah itu masukin kulkas ya dalam jangka yang cukup nggak panjang jalannya nyari terus tidak bisa diperbaiki seumur tersebut harus dia terakhir pada kecil kok. Jadi kalau teman-teman bisa mungkin ya. Dan pasiennya semakin lama semakin banyak ya Pak. Itu enggak, itu cuma enak di lidahmu. Potong lidahmu. Itu kalau kamu ke dalam maksudnya baik aku masuk sekarang kali kan. Oke, itu ya. Jadi apa namanya? Kemudian dalam ginjal itu tipikalnya mulai dari yang berikut polikum. Saya tanya, siapa yang belum ganti sampai siapa? Oh enggak. Nanti jadi ketika kita praktek atau panen kan bisa jadi contoh. Kemudian di sini disampaikan bahwa kekuatan pegang tangan ini dari indikator status protein sama status fungsional, artinya kemampuan otot. Ya, kemarin ada 6 ya, ketika saya nyatet itu hand grip itu menjadi salah satu dari 6 indikator malnutrisi pada orang dewasa. Ini tadi indeks massa tubuh sebagai prediktor risiko kematian pada pasien gagal ginjal. Ternyata kalau dia underweight, mau dia pakai peritoneal dialisis, mobile hemodialisis, pakai transplantasi, risiko kematiannya tinggi. Tapi kalau terlalu obes juga tinggi. Kalau terlalu obes. Ini kalau cuma obes saja, setidaknya masih untung kayak ya. Kalau orang Jawa itu masih ada untung di setiap malapetaka itu masih ada untung gitu. Kalian lihat pasien yang tadi yang seperti ini. Semua data screening itu ada dari pasien. Kalian bisa lihat nih, berat badannya 39, IMT-nya 18, risiko mortalitasnya tinggi. Ya, dia usia berapa dan tekanan darahnya ketika saya datang 140. Nah, ini adalah hasil laboratorium pada hari pertama pasien datang. Sebelum dan sesudah kemudian
dicek. Ini hari pertama, kalian bisa lihat tadi ada namanya bisitopenia toh? Ya, ingat ya, tadi bisito, B itu artinya kedua sel darah yang rendah. Yang pertama adalah eritrosit hanya 2,38. Kemudian yang kedua adalah ada trombositnya 49, sangat rendah. Sedangkan leukositnya tinggi, hemoglobin. Eritrositnya nama trombositnya dia. Dan kemudian juga mengalami anemia, HB-nya 7,4 doang. Maka pasien saat itu setelah HD dia mendapatkan transfusinya. HB-nya naik jadi 8,8 pasien. Tapi apakah akan naik terus transfusi darah? Tentu itu darahnya cuma 5 habis itu ya harus transfusi lagi, selesai. Aku tidak dapat banyak pada pasien. Jadi transfusi darah itu cuma menyelamatkan dalam waktu ini. Jadi hari pertama itu cukup 4, hari kedua karena sudah dapat tadi jadi 88. Sudah transfusi darah jadi 88, terus kemudian hari itu berapa selalu turun lagi jadi 7,8. Dan pola makan pasien karena masih sesat dan ada CAP tadi, nafsu makannya pasien tidak selalu habis. Tapi ketika saya kunjungan habis. Terus gimana? Dimakan suaminya. Gimana? Kurang lagi. Nah, kemudian teman-teman boleh lihat di sini. Ada fungsi heparnya, fungsi ginjalnya di sini. Budi sama kreatinnya sama-sama tinggi. Natriumnya rendah, 135 mg. Kemudian ketika dicek toraksnya, kalian boleh lihat ada edema. Ya, jadi ada pemeriksaan penduduk. Di sini, ini kesannya adalah ada edema pulmon. Jadi di parunya ada timbunan cairan. Oke. Itu data awal. Dari data-data itu, saya memberikan diagnosis ini kemarin. Ya, screeningnya saya menggunakan NRS 2002 bukan dengan SGA saat itu, dan mendapatkan risiko malnutrisi pada pasien ini. Dia PAB-nya hitam, maka terjadi namanya PAB hitam itu tadi indikasi dan darah. PAB hitam, dia ada sesak nafas, lemes. Tidak ada alergi, acara di CKB sudah berubah. Jadi di sini saya diagnosisnya waktu itu ada 2, NC22 sama NI535. Kalau di sini tidak bisa di-enter sistemnya, jadi ya jadi satu kalimat panjang. Ya, diagnosisnya ada 2. Perubahannya adalah protein terkait gizi, related di gangguan fungsi ginjal, ditandai oleh HB, albumin, kreatinin, diagnosis CKD5 dan sudah putih. Dan penurunan kebutuhan zat gizi natrium, ada gangguan fungsi ginjal, dan secara di berikutnya, teman-teman, ketika saya NFP hari pertama, udemnya di paru. Terus kemudian di kaki ekstremitas nggak ada udem. Tapi ketika hari kedua, hari ketiga, mulai muncul retensi di kaki. Jadi di sini saya memberikan diagnosis baru. Ada retensi cairan, sebagai tanda gejala dia harus menurunkan natrium. Tujuan intervensinya gitu. Ini ada beberapa jenis tujuan intervensi apa yang menjadi terapi pada pasien mau pre-dialisis, HD ataupun
CAPD, nama lainnya adalah DB. PD. Nah, kalau di pasien saya tadi membantu menurunkan retensi cairan sama mencegah penurunan nilai laboratorium. Tapi saya berikan spesifik. Jangan sampai eritrosit, leukosit, trombosit di sel darah. Sel darah merah, sel darah putih darah turun. Kemudian hemoglobinnya jangan sampai dia turun, albuminnya jangan sampai. Pasien ini albuminnya normal. Kenapa? Yang lain turun, albuminnya masih normal. Menurutmu itu pada Pak? Gimana Mas? Albuminnya normal. Kalau kalian lihat, nih, albuminnya masih normal di 3,89. Yang 3, tinggi itu malah albuminnya. Kok bisa? Kira-kira apa alasannya? Ada kaitannya dengan tapi sama albuminnya enggak similar. Tapi albuminnya cepat naik, cepat turun. Dia bisa naik dengan cepat karena menjalani albuminnya. Dia juga menjalani transfusi albumin. Tapi ada yang namanya waktu paru. Belum pernah tahu. Waktu paru. Waktu paru. Di dasar. Albumin itu parunya 20 hari. Tapi albumin waktu parunya cuma beberapa hari. Jadi belum, ketika naik dia belum turun. Jadi bisa suatu saat albuminnya bisa anjlok. Kita sudah 20 hari. Maka di sini saya ngecek albumin. Ya, waktu paru ada. Albumin itu 20 hari, pre-albumin itu cuma beberapa hari. Sehingga kalau untuk menentukan status fisik, kemudian kebutuhan energinya tadi disampaikan 25 sampai 35 ideal body weight per day. Ideal body weight per day. So saya bisa klaim itu ya. Ideal body weight per day. Terus saya menggunakannya di sini 35 per kilogram berat badan ideal, 1.300 kalori. Proteinnya saya ambil 1,2 maka dapatnya 45. Kemudian lemaknya saya ambil 25% aja dapatnya 36. Karbohidratnya by difference. Bedanya berapa persen? 7%. Nah, kalau seperti itu susah amat. Kemudian ini hal-hal yang bisa diperhitungkan ketika kalian menentukan kebutuhan energinya. Dan ini contoh menu kalau saya ambil dari Cross X19. Simple menu plan untuk hemodialisis pasien hemodialisis. Tapi ini menu orang luar ya, namanya pakai Cross. Kantos. Ini kebutuhan proteinnya, ya dialisis, ada diabetes atau tidak ada diabetes. Acuannya adalah ini, ya. Proteinnya kalau dia ada diabetes, tapi diabetes dialisis tidak ada. Kalau mana 0,8
Kalau dia dialisis tapi tanpa diabetes ataupun ada diabetes, dalam tidak tidak. Dan ini yang saya pakai pada pasien saya. Saya ambil 1,2 berat karena dia malnutrisinya sudah berat dan dia ditargetkan 1,2 liter. Kita 1,2 kilogram terus. Bahkan di hari Kamis, yang hari Kamis UFG-nya dia ditarget 2.000 keluar. Maka kan turun 2 kilo, baru naik. Tak seberapa naik, tapi naiknya dengan naik cairan ya, bukan makin gemuk ya, ini makin daya cairan dan itu ditargetkan pada hari yang kedua diambil 2 liter. Saya tanya, diambil berapa? Mas, ini sudah hadir apa diambil berapa? Yang apa? Karena dia yang jadi kita tunggu. Wah, jadi saya makin jelek daripada ketika hari pertama ketemu saya hari Senin itu. Dia ketemu saya dia Senin pagi. Dia hadirnya Senin sore. Nah, ini instruksi dietnya, HD-nya 50 gram, karena 45, saya ambilnya diet HD proteinnya 50, rendah garam, rendah kolesterol. Karena dia ada riwayat. Terus kemudian bentuk makanannya lunak, per oral, 3 kali makan utama, 3 kali seling. Tapi sayang sekali tadi, makanannya tidak dikonsumsi dengan baik oleh pasien tersebut. Sudah nggak makan, target WRB-nya gede, 2 liter. Jadi makin malnutrisi pada pasien ini. Ini adalah mikronutrien mulai dari kalsium, kalium, dan natrium. Bagaimana targetnya ataupun preskripsinya untuk yang pre-dialisis sama yang sudah dialisis. Silakan teman-teman bisa dibaca. Saya coba deskripsikan di sini. Ini adalah hasil elektrolit pasien pada hari yang terakhir. Bisa lihat natriumnya 137 normal ya, sudah tidak bukan. Kaliumnya ya hipokalemia. Tapi kalau diberikan sumber kalium tinggi, kaliumnya tinggi. Kemudian ada klorinanya normal, kalsiumnya terlalu tinggi kalsiumnya, fosfornya ya kalsium sesuai dengan kalsium. Terlalu kita juga terlalu tinggi. Biasanya diberikan suplemen. Teman-teman jangan orang HD itu kalian memberikan suplemen itu di beberapa rumah sakit itu menjadi kewenangan asisten mikronutrien. Kemudian fosfor ini juga ada kebutuhannya, tetapi karena di nabati itu tidak disarankan karena fosfornya ada ikatan sama fitat, jadi ada anti gizinya sehingga tidak bisa diserap dengan baik. Maka kadang digunakannya adalah protein hewani. Ini fosfornya. Terus kemudian fosfat dan protein, fosfor dan protein, teman-teman bisa cek mana yang bisa diperhitungkan, mana yang bisa diberikan kepada pasien dengan HD. Kemudian ini kalium, ingat tidak boleh sembarangan ngasih kalium tinggi, pilih-pilih betul. Orang dengan HD masih bisa makan sayur dan buah, dan tetap butuh. Serat juga banyak dari situ, tetapi pilih yang kaliumnya atau potasiumnya rendah. Ingat di sini pada pasien ini kaliumnya memang sudah rendah, 3,4, batas normalnya 3,5, tapi bukan berarti kalian tingkatkan kaliumnya terbanyak lewat makan. Oke. Ini adalah contoh makanan-makanan yang silakan bisa dihindari. Pisang menjadi yang perlu dihindari pasien dengan
karena kalium atau potasiumnya termasuk tinggi. Seledri, terus kemudian daun pepaya, bayam, banyak makanan-makanan yang ternyata potasiumnya cukup tinggi. Potato, ini tapi ini bukan bayamnya kita ya. Walaupun spinach tapi bukan bayamnya kita. Terus kemudian ada green bean. Green bean itu buncis. Bukan kacang hijau ya, kacang hijau itu mambi. Green bean tulisannya. Jadi green bean itu artinya buncis. Ya, buncis, jeruk, beberapa jenis ikan, pokat, pisang, potato. Kemudian cairan, kalian bisa lihat bahwa tekanan darahnya 147 cukup tinggi. Natriumnya perlu dibatasi untuk tidak memperberat tekanan darahnya tadi. Sama cairannya juga bisa diperhatikan. Vitamin, ini adalah instruksi dari dokter saat itu, tanggung jawab. DPJP menyampaikan bahwa kalian cermati, ini adalah obat-obatannya sebelum pasien pulang. Jadi saya di sana menangani pasien tersebut hampir 1 minggu. BLPL itu artinya boleh pulang. Ya, ini hari terakhir ketemu pasien saya. Di hari terakhir saya ketemu pasien, sama saya itu. Di hari terakhir ini yang diberikan paracetamol, diet, CPRGRK, cukup protein dan darah. Ya, tadi bukan kolesterol. Saya klarifikasi. Tadi RK dalam diet saya adalah rendah kalium. Walaupun kaliumnya dia sudah rendah. Dia rendah kalium. Kemudian paracetamol dia dapat ondansetron, lansoprazol, asam folat. Khususnya asam folat ini ternyata bisa membantu menurunkan risiko kematian dibandingkan tidak mendapatkan suplementasi asam folat. Dan sesuai sebelum pasien pulang pasien diberikan asam folat. Tapi ini memberikan dokter. Ini DPJP ini. Asam folat sama ceftriaxone. Ada beberapa yang memang karena pasien ini ada CAP, masih ada batuk-batuk dan itu ternyata menular ya. Saya masih daftar terapi untuk infeksi. Terus boleh minum. Tapi ada terapi kesensitif. Jadi dia biasanya datang ke itu hanya untuk hadir, tetapi dia plus istirahat untuk karena sakit kondisinya tidak optimal. Itu yang bisa saya berikan ke teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Kasusnya ginjal. Oke, terima kasih. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kita ketemu lagi besok. Kamis. Besok ambil lagi Kamis kita akan belajar kasus menangani kasus. Ya. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Selamat sore.